pemirsa, apa kabar? Selamat malam, berjumpa lagi bersama saya Nurholis Fardila. Dan saya Eva Puspitasari. Kita ketemu dalam acara Dialog Seputar Kita, tempatnya kita bersuara. Salam inspirasi. Baik, luar biasa sekali pemirsa dan Eva. Malam ini kita akan membahas mengenai ada komunitas-komunitas yang memang peduli dengan HIV dan AIDS. Betul sekali. Jadi tema kita malam ini adalah selamatkan generasi dari AIDS. Ya, luar biasa sekali ya. Dan sebelum kita bahas, karena memang sudah ada dua narasumber yang ada di studio, kita lihat dulu nih tayangan yang satu ini. Masyarakat dari lintas agama, usia, dan lembaga berkumpul di Tugu Proklamasi Jakarta untuk mengikuti Malam Renungan AIDS Nusantara atau MRAN 2016. MRAN 2016 mengusung tema Libatkan, Didik, dan Berdayakan. Acara ini sebagai momentum untuk peduli kepada mereka yang terinfeksi AIDS dan mendorong semua pihak bersedia untuk terlibat dengan ODA, menyediakan sumber daya yang berdaya guna dan berhasil guna, serta akses yang setara dan berkualitas pada kesehatan dan kehidupan sosial bagi ODA. Dengan keterlibatan bersama, maka mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik. Kegiatan yang merupakan bagian dari program kampanye bahaya AIDS di Indonesia diawali renungan dari pembuka agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dilanjutkan penyalaan lilin sebagai simbol dari komitmen bersama untuk turut menanggulangi HIV dan AIDS. Nah, Malam Renungan AIDS Nusantara ini kita lakukan untuk menghilangkan itu, untuk mengangkat mereka bahwasanya bisa saja mereka bukan karena perbuatannya terkena HIV dan AIDS. Tapi walaupun begitu, kita tidak ingin kalau mereka sudah terkena jangan ditimpa tangga lagi. Kita ingin mengangkat mereka kembali sehingga mereka punya semangat hidup kembali, sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang baik kembali. ODA, orang dengan HIV dan AIDS wajib kita libatkan, didik, dan berdayakan sehingga dapat berproduktif dalam kehidupan bersama. Mendampingi mereka, melibatkan mereka, mendidik mereka, dan memberdayakan. Jadi tidak lagi paradigmanya mengasihi mereka gitu ya. Ya, ini menumbuhkan kepedulian publik ya, kepedulian masyarakat kita untuk lebih positif menyikapi saudara atau kawan-kawan mereka yang terkena HIV/AIDS. Kita juga diajak untuk menunjukkan kepedulian dengan kasih yang menumbuhkan kepercayaan diri. Sebab ODA adalah manusia seutuhnya, yang sama setara dan sederajat dengan kita, sehingga tidak boleh dijauhi maupun didiskriminasi. Eva Puspitasari, M. Irfan Ramdhani, INTV Jakarta. Baik pemirsa, tadi kita sudah lihat bagaimana tayangannya begitu yang memang dilakukan atau dilaksanakan pada minggu kemarin ya. Iya, betul sekali Fadil. Betul sekali, Eva. Dan langsung saja kita sudah ada di studio untuk membahasnya dengan tema kita selamatkan generasi dari AIDS, ya. Ada Mbak Woro Wahyuning Tias dari Direktur Program JKLPK Indonesia. Halo Mbak Woro, apa kabar? Baik, salam malam. Inspirasi. Salam inspirasi. Salam inspirasi. Ada juga Mbak di sebelah kirinya ada Mbak Christine Siahaan. Dan dia dari Wakil Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Halo, apa kabar Mbak Christine? Baik. Salam inspirasi. Salam inspirasi. Semangat sekali ya malam ini sepertinya. Karena memang komunitas-komunitas yang peduli terhadap AIDS begitu. Terhadap AIDS ya, luar biasa. Saya mau ke Mbak Woro terlebih dahulu. Mbak Woro, kita lihat acara yang kemarin gitu. Itu tujuannya lebih ke arah mana sih kalau dikatakan ternyata memang mereka yang akhirnya terkena HIV dan AIDS itu tidak juga karena perbuatannya begitu. Sebenarnya kemarin tuh lebih ke kampanye ya, membangun kesadaran publik bahwa orang dengan HIV AIDS atau kita sering sebut ODA itu, mereka itu sama dengan kita, dan kita yang tidak terinfeksi HIV AIDS ini posisinya, kedudukannya ya sama, setara, dan nggak ada bedanya lah, cuma mereka punya virus HIV, kita enggak. Bedanya seperti itu? Iya, bedanya hanya itu saja. Oke, kalau dari Mbak Christine melihat kemarin acaranya sudah berjalan dan lancar begitu, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri melihat bagaimana sih sebenarnya sampai saat ini begitu yang memang HIV dan AIDS ini berkembang? Di Indonesia ini
berkembangnya itu ya di beberapa komunitas kayak komunitas ibu rumah tangga atau pekerja seks dan juga karyawan itu memang ada naik turun. Nah untuk tahun ini ibu rumah tangga tinggi sekali dibanding 2013. Alasannya kenapa? Memang kalau kita lihat ini ibu rumah tangga sangat tinggi. Mungkin karena ketidaktahuannya ya. Jadi mungkin saja bisa saja suaminya di luar berperilaku seks dengan orang lain yang bukan pasangannya dan tidak safe sex, dan dia membawa virus itu ke rumah dan menginfeksi istri dan kemudian ibu menginfeksi anak. Oke, jadi bahaya sekali ya Pak Iya, ya. Jadi memang. kalau dikatakan bukan hanya mungkin dari kita perlu tahu juga nih ya, memang Iya. ini terinfeksinya dari mana saja begitu. Kita Ini mungkin masyarakat perlu memahami tahu. juga begitu Del. Cara memahami virus itu sendiri gimana sih Mbak Woro mungkin? Virus ini sebenarnya sulit menular ya. Lebih mudah kita kena flu atau sebenarnya hepatitis. Kalau kita bilang penyakit, kalau hepatitis kita minum berdua gini kita bisa tertular nih. Tapi kalau saya Oda Mbak nggak bisa tertular. Jadi virus ini hanya tertular melalui cairan vagina dan juga cairan darah sebenarnya. Bayangkan betapa sulitnya kita tertular itu sebenarnya. Dan hal ini publik harus tahu bahwa salaman, pelukan itu tidak menyebabkan tertular, berganti tempat makan itu juga tidak membuat tertular. Jadi memang yang tertular dari cairan vagina itu sendiri, Iya, begitu. dan cairan darah. Dan cairan darah ya. Sejauh ini yang paling besar gitu dari data untuk penularannya dari apa? Dari kalau data Kementerian Sosial dari cairan darah, masih dari cairan darah. Oke. Tapi kalau merujuk data tahun ini juga sampai akhir 2015 kalau ibu rumah tangga yang terkena itu kan tinggi, walaupun menurun dari 2013 sebenarnya. Itu ya dari cairan vagina. Oke. Baik ya. Nah, ini kegiatannya kan sudah dilakukan kemarin. Ya. Tapi kegiatan-kegiatan lanjutannya atau mungkin dari komunitas ini kan komunitasnya beda nih begitu ya. Iya. Nah, kalau dari Mbak Woro sendiri komunitasnya yang dilakukan apa saja nih untuk memang peduli terhadap AIDS ini? Iya, kalau kami kan JKLPK ini sebenarnya forum lembaga-lembaga juga gitu. Jadi kawan-kawan yang langsung bekerja di HIV/AIDS mereka lebih banyak ke pendidikan, kemudian pencegahan, tapi juga mereka melakukan pendampingan dan juga advokasi terhadap hak-hak ODA itu. Itu selama ini yang dilakukan, kami lakukan. Kalau Mbak Mbak Christine sendiri? Christine mungkin? Oke, PKBI itu adalah lembaga tertua untuk HIV/AIDS dan kita ada di 27 provinsi yang mengusung isu HIV/AIDS. Yang sudah kami lakukan kurang lebih sama teman-teman jaringan. Kita melakukan sampai ke advokasi di mana para ODA maupun ADA, ODA itu orang dengan HIV/AIDS, ADA itu anak dengan HIV/AIDS, bisa mendapat tempat yang sama seperti kita-kita gitu. Jadi memang stigma itu kembali lagi stigma. Memang permasalahan di Indonesia ini sebetulnya terbanyak adalah di stigma. Jadi kalau ditanya kenapa sekarang makin banyak gitu. Karena yang membuat mereka takut berobat, malu berobat itu juga kita-kita. Gitu. Pada saat mereka harus merujuk ke bagian HIV atau merujuk obat HIV, nah itu masyarakat langsung menghujam mereka dengan jangan-jangan dulu pekerja seks, jangan-jangan dulu ya pokoknya yang buruk-buruk gitu. Padahal kalau kita mau bilang di luar sana banyak juga pemuka agama yang bisa terinfeksi, dokter atau pokoknya tidak Siapapun memilih gitu ya. siapapun gitu. Jadi Baik. Apa yang dilakukan kita untuk memotivasi mereka agar mereka berani bercerita mungkin terkena tentang masalahnya atau gimana gitu? Mungkin Mbak Woro? Selama ini bukan hal yang mudah ya, tapi karena pukulan psikologis itu pasti terjadi sama mereka gitu. Nah, itu Mbak Christine tadi bilang soal stigma, dan karena stigma itulah mereka kemudian nggak berani untuk coming out, memeriksakan diri, berinteraksi dengan orang lain. Yang perlu sebenarnya yang diedukasi itu publik secara luas sebenarnya. Bagaimana mereka paham apa itu HIV dan apa itu AIDS dan kemudian bersikap wajar terhadap penderita ini gitu. Karena Memang ini kondisi yang saat ini terjadi bagaimana Mbak di Indonesia sendiri? Apakah mereka masih merasa dikucilkan? sangat Begitu? diskriminasi Yang terjadi berat. seperti apa sih? ya mereka masih
sangat merasa dikucilkan, dipojokkan gitu ya. Karena stigma tadi dianggap ini penyakit yang berperilaku menyimpang gitulah. Paling tidak yang beredar di kalangan kita kan seperti itu. Jadi mereka sangat ketakutan jika kemudian terkena virus itu. Kemudian karena ketidaktahuan juga, oh ini virus kalau udah kena di tubuh besok mati gitu kan. Padahal kan enggak gitu. Ini ada kesempatan hidupnya sama lah dengan kita. Oke, tapi kalau dilihat perbedaan dari ini kan mungkin masyarakat juga perlu tahu nih, HIV dan AIDS itu perbedaannya apa sih? Gitu. Mungkin masyarakat masih bingung juga. Masih belum memahami begitu ya? Iya, karena HIV dan AIDS. Nah ini kira-kira perbedaannya seperti apa dan dalam jangka waktu seperti apa yang memang kalau dikatakan tidak langsung merasakan di dalam tubuh gitu kalau sudah terinfeksi. Tapi ini dalam range waktu berapa lama sih biasanya yang terjadi kayak gitu? Mungkin Mbak Christine. Iya, HIV itu adalah virusnya. AIDS itu bukan nama penyakit. Mungkin ini yang salah ya beredar di masyarakat. Sakit apa dia sakit AIDS? Tidak pernah ada di dunia ini nama penyakit AIDS. AIDS itu adalah seperti sekumpulan kayak mangkok gitulah, tempat di mana berbagai penyakit yang disebabkan oleh si virus ini. Nah, orang yang dengan HIV/AIDS memang dia akan sampai ke sini, dia akan berjalan ke sini gitu. Cuman pada pertengahan jalan mungkin levernya sembuh atau TBC-nya sembuh. Jadi pada saat dia berjalan ke sini, dia akan kembali mundur ke belakang. Jadi dia tetap punya rentang waktu untuk hidup yang sama seperti kita-kita yang tanpa virus. Berarti tidak langsung memang merusak organ tubuh kita seperti tidak, itu? Jadi kayaknya sama Mas, kita juga yang tanpa virus juga kalau kita tetap ngerokok dan terus juga begadang nggak karuan segala, kayaknya sama aja. Saya rasa tidak ada perbedaan sama mereka dalam cara untuk menjaga kesehatan. Oke, tapi biasanya bagaimana caranya supaya memang akhirnya kita mengetahui nih bahwa diri kita ini terinfeksi seperti itu virus HIV dan kita harus segera melakukan hal ini misalnya seperti tes. itu. Ya Mbak Woro ya. Mungkin. Iya, yang bisa tahu apakah ada virus itu dalam tubuh kita ya tes. Apalagi kalau misalnya perilaku kita beresiko gitu. Misalnya kita berhubungan seksual tidak aman, kemudian penggunaan jarum suntik tidak aman, ya segeralah tes biar kita tahu. Dan itu aja nggak langsung tahu ya Mbak Christine ya. Gitu ada masa namanya masa jendela untuk tahu apakah virus itu ada dalam tubuh kita atau enggak. Kita tes hari ini, belum besok kita nggak tahu hasilnya. Biasanya 3-6 bulan baru ketahuan virus itu ada dalam tubuh kita setelah kita melakukan perilaku yang berisiko tadi. Oke. Baik deh. Ya kita tahan dulu begitu Mbak, dan pemirsa kita juga masih membuka untuk Anda berkomentar atau membuka inspirasi di line telepon kami di 0216307303 atau di SMS ya Eva ya? Iya, SMS interaktif di 085781752616. Ya, kita akan kembali sepas jeda pariwara tetap di dialog seputar kita. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Dialog Seputar Kita, tempatnya kita bersuara. Begitu Fadil, masih bersama Fadil dan dua narasumber kita tentunya pemirsa pada malam ini. Kita masih membahas mengenai selamatkan generasi dari AIDS ya, dan buat Anda kita masih membuka, mungkin ada yang ingin curhat, bertanya begitu Dil, curhat dengan kondisi tubuhnya, silakan ya di 0216307303 atau SMS 085781752616. Baik, kita akan bertanya ke Mbak Woro dulu mungkin ya. Mbak Woro, apa sih kegiatannya untuk peduli terhadap ODA, secara sosialisasi atau membangun seminar untuk memahami pada masyarakat, seperti apa sih? Kalau untuk pencegahan kami melakukan pendidikan ya, pendidikan kepada publik, ke anak-anak sekolah juga, kemudian kepada kelompok yang berisiko tinggi gitu, misalnya kerja seks, terus teman-teman yang menggunakan jarum suntik, narkoba, juga sebenarnya kepada masyarakat luas gitu, biasanya dalam komunitas-komunitas kecil. Di situ penyuluhan gitu, kalau dalam skala lebih luas ya seminar. Kalau kegiatan advokasi, kami salah satu lembaga anggotanya JKLPK pernah melakukan advokasi anggaran.
Jadi bagaimana kemudian teman-teman ODA ini diberikan hak untuk mengakses obat khusus untuk mereka gitu, dan itu kan bagaimana mereka bisa mendapatkan itu dengan mudah. Dan dengan mudah artinya kan negara punya ini memberikan dana yang cukup untuk itu gitu. Sejauh ini bagaimana, Mbak? Sejauh ini ya beberapa kasus memang kadang langka. Nanti mungkin Mbak Christine bisa lebih cerita pengalamannya, bagaimana kesulitan mengakses obat-obat itu untuk kawan-kawan ODA ini. Oke, Baik. Mbak Christine gimana Mbak sih kalau dari komunitas Mbaknya sendiri untuk peduli tadi terhadap ODA itu seperti apa? Dan tadi katakan bahwa agak sulit gitu untuk mendapatkan obatnya. Oke, gini, kebetulan saya juga turun langsung untuk mendampingi para ODA. Kalau obat sih memang negara ini beberapa sudah memberikan gratis ya Mbak ya, gitu. Cuman mungkin gini, ada 1-2 special case yang saya punya dampingan. Semua obat HIV yang dia minum yang ada di Indonesia itu ternyata nggak cocok. Dan jalan satu-satunya adalah mungkin harus ngambil ke negara tetangga Thailand yang punya lebih banyak variasi. Ya, tapi akhirnya sekarang dia baik-baik aja, dan terakhir juga VL-nya itu tidak terdeteksi. Nah, tidak terdeteksi ini bukan berarti dia sembuh, tapi virusnya sangat sedikit di dalam tubuhnya, jadi alat laboratorium itu tidak bisa mendeteksi. Jadi VL itu viral load, itu yang dihitung adalah jumlah virusnya. Jadi virusnya mungkin di bawah 0,30 kali ya, jadi tidak terdeteksi, dan itu bagus sekali. Dan pada saat dia tidak terdeteksi itu dia bisa program untuk hamil, dan akan melahirkan anak-anak yang bersih sama sekali, negatif sama sekali. Itu ada programnya sendiri. Jadi kayaknya negara sudah cukup baik untuk mengakomodir, cuman mungkin kayak yang sekarang lagi terjadi ini adalah terjadi kekosongan satu jenis obat ARV. Tapi saya dengar terakhir katanya sudah masuk ya Mbak ya, sudah di bandara, tinggal pendistribusiannya aja. Oke. Sosialisasi tadi kalau dikatakan sudah kurang lebih sama. Jadi kami bergandengan tangan dengan teman-teman jaringan lain untuk bagaimana masyarakat ini bisa memandang ODA itu bukan seperti alien gitu, bahwa mereka harus minum obat setiap hari, iya, tapi sama dengan diabetes toh mereka juga harus minum obat ya setiap hari. Jadi jenis-jenis penyakit yang ketergantungan dengan obat setiap hari itu sebetulnya bukan hanya HIV/AIDS aja ya kan Mbak, banyak penyakit-penyakit yang lain yang memang harus minum obat juga setiap hari. Oke, tapi kalau dari ciri-cirinya gitu, kita perlu tahu nih, misalnya ciri-cirinya memang akhirnya kita terinfeksi gitu. Kebetulan HIV itu nggak ada ciri-ciri yang ada di kening gitu ya, HIV gitu ya kan, nggak ada ya. Jadi pada saat mereka sehat gitu, itu sama seperti kita-kita, tapi mungkin nanti ketahuannya adalah yang ciri-ciri yang common itu biasanya diawali dengan demam, terus diare ya Mbak, diare berkepanjangan, dan sampai akhirnya jamur. Nah, jamur itu akan menyerang bagian yang paling basah duluan, di mulut atau untuk perempuan dan di vagina. Pokoknya yang paling lembab duluan itu yang akan mereka serang. Baik, Mbak Christine, kita tahan dulu karena ada pemirsa yang ingin bertanya. Selamat malam, saya Habib di Alam Sutra. Selamat malam Habib. Bagaimana sih Mbak cara mendeteksi HIV/AIDS? Tadi kita sudah bahas. Lalu bagaimana cara penanganan awal terjangkitnya si penderita? Oke, Mbak Woro. Mbak Woro. Kalau kita tiba-tiba tes dan kita positif gitu ya, bagaimana kita menanggulangi itu? Kita harus datang ke orang yang tepat ya, maksudnya ke klinik yang tepat, dokter yang tepat gitu. Mereka biasanya akan melihat jumlah VL-nya, virusnya ya Mbak ya, virusnya itu di jumlahnya berapa, terus kemudian kita akan diintervensi obat yang tadi disebutkan ARV itu. Nah, belum tentu juga harus dengan ARV biasanya kalau kondisi kita baik, fisik kita baik, terus kemudian jumlah virusnya tidak harus mengharuskan kita dengan ARV. Saya pikir sama juga dengan penyakit lain, Mbak Christine tadi sudah bilang, menjaga kondisi tubuh, menjaga gaya hidup ya, istirahat cukup, kemudian happy gitu, terus ya nggak stres. Tapi memang stres menyebabkan juga di salah satunya atau gimana?
bukan menyebabkan ya, tapi kalau kita misalnya dalam kondisi stres saja kita kadang-kadang bisa mules, bisa pusing, bisa migrain gitu ya. Sama lah gitu. Kawan-kawan juga begitu gitu yang terkena virus HIV ini gitu. Lebih penting sebenarnya disiplin pada diri sendiri, mengatur pola hidup sehat. Oke, gaya hidup sehat itu ya, harus sering dilakukan. Sama aja sih Sama seperti aja ya. yang lain. Oke, itu gaya hidup sehat harus sering dilakukan pemirsa, dan juga Habib tadi ya di Alam Sutra. Dan Jadi tetap harus tes ya. Iya, tetap harus tes. Karena memang mengetahuinya dengan cara tes itu ya. Harus tes. Itu Kita nggak bisa. kita periksa ke dokter mungkin tentang penyakit yang kita alami itu. Bukan, tetap ada tesnya namanya tes HIV, memang khusus tes HIV. Gitu, VCT. Jadi nanti ya untuk penyakit yang menyertai itu namanya IO, itu nanti ada tes lain lagi yang dilakukan oleh dokter. Oke, kita lihat di Indonesia kalau dikatakan ternyata dari tahun ke tahun Semakin meningkat. Meningkat begitu. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia? Apakah memang pergaulan bebaskah yang memang akhirnya menjadikan sebuah virus ini semakin menyebar di berbagai kalangan di Indonesia? Yang dilihat dari Mbak Woro dan Mbak Kristen bagaimana kondisinya sebenarnya di Indonesia saat ini? Kalau kita harus mengapresiasi semua pihak ya, karena tahun 2015 ini menurun jumlahnya. Jadi 2013 itu puncak, 2014 turun, 2015 ini turun lagi gitu. Cuma dari Kementerian Kesehatan memang belum rilis ini turunnya kenapa? Apakah karena kerja-kerja kita semua ini atau karena banyak kawan-kawan yang meninggal itu belum ada rilis khusus gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi kok masih banyak gitu? Meningkat sih enggak ya, makin menurun kok masih banyak. Saya pikir ini soal pengetahuan. Jadi pendidikan, jadi di proses pencegahan itu yang harusnya lebih gencar kita lakukan. Kadang-kadang orang nggak ngerti tuh berperilaku yang beresiko itu akan menyebabkan dirinya terinfeksi HIV gitu. Misalnya bertato, menato tapi kita menggunakan jarum suntik yang tidak steril gitu, berganti jarum gitu. Karena pengetahuannya nggak tahu ya dia mau aja tatoan dengan jarum suntik yang nggak baru gitu. Nah itu kan beresiko gitu. Atau misalnya kemudian berhubungan seksual dengan tidak aman gitu, tidak menggunakan pengaman, itu juga karena nggak tahu kan bahwa virus itu bisa menular melalui cairan darah dan cairan vagina itu tadi gitu. Buat saya yang harus banyak dilakukan adalah itu, menambah pengetahuan kita, pendidikan. Dan itu banyak dulu waktu saya di Jogja dengan kawan-kawan PKBI juga, kita lebih banyak mengedukasi itu anak-anak muda gitu dengan cara yang sangat fun gitu, dengan games, dengan apa segala macam. Jadi teman-teman sejak muda itu udah dibekali pengetahuan gitu soal apa itu HIV, apa itu AIDS, dan bagaimana cara penularannya gitu. Oke, kalau Mbak Kristen bagaimana Mbak? Kalau dampingan saya yang termuda sekarang berumur 6 bulan, bayi. 6 bulan. Dan dia sudah memang sebenarnya gini, dalam kasus yang general bayi itu baru bisa diketahui dia terinfeksi atau tidak itu pada umur 1 tahun 8 bulan. Di bawah umur itu biasanya dia bulan ini kita cek negatif, bulan depan positif, bulan depan, jadi masih belum fix gitu. Tapi ada beberapa kasus yang memang dokter sudah menyatakan bahwa dia fix. Jadi yang saya tangani sekarang adalah umur 6 bulan. Ibunya juga seorang ibu rumah tangga yang benar-benar ibu rumah tangga yang mungkin orang akan bilang kok bisa sih gitu. Bahkan kadang-kadang saya nganter dampingan itu ke dokter, orang-orang bilang kok bisa sih pakai jilbab kena HIV gitu. Jadi di sini bisa terlihat bahwa pengetahuan masyarakat kadang-kadang masih terkotak-kotak ya gitu. Karena penampilan, karena casing, kayaknya nggak mungkin dia tuh ibu rumah tangga baik-baik dan dia ibu rumah tangga yang baik, tapi suaminya. Nah makanya saya selalu bilang sama Mbak Woro juga, kita selalu teriak kalau mau tes HIV untuk yang berkeluarga tuh jangan satu gitu, jangan ibu aja, tapi sebaiknya dua-duanya gitu, biar bisa dicegah sedini mungkin jika memang ada yang terinfeksi atau bahkan mungkin kedua-duanya sudah terinfeksi. Jadi siapapun bisa terinfeksi gitu Mbak? Siapapun. Ya, ini ada pertanyaan lagi Mbak Kristen dan Mbak Woro. Selamat malam, saya Tri dari Benua Pasar Baru. Cara mengatasi AIDS yang simple itu gimana sih caranya? Nah, caranya gimana tuh Mbak? Caranya gimana ya, simple nih. Siap pada pasangan. Ada namanya ABC ya. Oh, ABC. Apa nih? A itu abstain, jadi abstain berhubungan
seksual yang beresiko tentu saja. B itu be faithful, setia. Kalau mereka sudah berumah tangga atau berpasangan itu ya setia. C itu menggunakan kondom. Jadi kalau sudah kita misalnya udah nggak bisa nahan nafsu banget gitu, kita jauh dari keluarga, dari pasangan, ya gunakan kondom. Paling tidak itu satu-satunya alat yang bisa membantu kita, ya Mbak Christine. Masih. Sampai saat ini masih kondom, kita masih sangat bergantung pada kondom untuk kegiatan seksual yang berisiko. Oke, jadi pengamanannya harus diperketat lah kalau gitu. Iya. Ada lagi nih yang bertanya ya. Saya Adi dari Serang. Saya mau tanya Mbak, apakah ada ciri fisik bagi penderita HIV? Jadi secara fisik atau dia berbeda mungkin atau gimana mungkin Mbak Christine? Pada saat dia drop aja paling ya, pada saat dia sudah di posisi AIDS gitu. Jadi dari jamur candidiasis, terus di Indonesia ini pembunuh HIV tertinggi itu masih TBC ya Mbak ya, masih TB. Oke. Jadi biasanya dokter itu kalau ada orang sakit TB, biasanya dokter akan menyarankan, kita belum memaksakan karena VCT itu masih volunteering, fee-nya itu masih volunteering, jadi menyarankan untuk tes HIV gitu karena tingginya angka kematian yang diakibatkan oleh TBC. Jadi sekali lagi saya selalu mau pesan ke masyarakat, saya sebagai pendamping ODA, saya selalu bilang bahwa HIV itu tidak membunuh, memperburuk iya. Dan itu terbukti dengan banyaknya teman-teman kita yang masih hidup selama 20 tahun dia menderita hidup dengan HIV AIDS tapi masih baik-baik aja sampai sekarang. Jadi itu satu bukti yang real ya, bahwa mereka masih bisa berkarya dan mereka masih baik-baik aja dan mereka kayaknya juga salah satu anak bangsa yang bisa dibanggakan dari karyanya. Oke. Keren Mbak Woro mungkin ada yang tadi saya nyambung soal yang membanggakan tadi. Jadi di Bandung itu ada namanya komunitas Rumah Cemara ya Mbak ya. Nah mereka itu kumpulan ODA dan kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu sampai tahun yang lalu itu mereka masih menang kejuaraan futsal internasional. Oke. Jadi kan nggak ada bedanya. Mereka bisa membawa nama Indonesia di kancah internasional juga gitu, membanggakan bangsanya gitu. Dan sport juga ya. Ya sport. Jadi bukan berarti lemah atau Iya. dia nggak mampu di bidang-bidang yang membutuhkan tenaga. Ya. Oke, baik. Kita tahan dulu ya, Mbak Woro dan Mbak Christine dan Mbak Mirsa. Kita akan kembali sepas jeda pariwara tetap di dialog seputar kita. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog seputar kita dan kita masih membahas mengenai selamatkan generasi dari AIDS ya, dan kita masih membuka untuk Anda bisa telepon interaktif 0216307303 atau SMS di 085781752616 ada di bawah ini ya. Baik, kita lanjutkan nih Eva ya. Ya betul sekali. Tadi sudah banyak sekali, kita sudah mengetahui cara-caranya, bagaimana tipsnya supaya kita akhirnya sedikit aman lah begitu ya. Tapi ada yang saya penasaran nih Dir. Apa? Saya mau tanya ke Mbak Christine dulu mungkin ya, Mbak. Okay. Sebagai pendamping saat memang mereka mengetahui bahwa mereka terinfeksi HIV, apakah semangat mereka langsung kayak down atau mereka stres mungkin? Seperti apa? Yang biasa terjadi mungkin. Iya, biasa terjadi. Jangankan itu ya, jangankan mereka kawan-kawan kita aja ya Mbak Woro yang sudah bertahun-tahun kita berkecimpung di isu HIV/AIDS, begitu mereka ternyata tiba-tiba periksa dan mereka itu juga masih down ya. Tapi itu saya rasa wajar dan macam-macam. Jadi kadang-kadang lucu gitu ya. Ada yang nangis guling-guling, terus ada yang lari-lari, jadi kita mesti ikut ngejar-ngejar gitu karena aku takut apa sih ya mereka gitu. takutkan sebenarnya Mereka apa kayak gitu? kayak apa ya, mati jadi kayak hilang akal gitu kan gitu, sampai ada yang ngancem-ngancem gitu kan segala macam, ini gua akan tularin kemana-mana. Biasanya sih aku sama Mbak Woro ya kita diem aja dulu ya, serah lo deh gitu lo ngomong aja gitu kan gitu. Emosi lah mungkin. Emosi mereka Karena aku lebih tahu luar itu biasa. sebenarnya tidak akan mereka lakukan, cuman karena mereka memang harus
meluapkan ketakutan, kecemasan dan segala macam. Nah, gitu. cara Jadi, membujuk mereka seperti apa, Mbak? tunggu mereka down dulu, agak Tenang calm mungkin down ya. dulu. Nah, memang untuk VCT ini sebaiknya memang didahului oleh Psikolog. konseling. Jangan mereka datang sendiri terus tiba-tiba positif tanpa konsul di awal. Jadi biasanya kami kasih penjelasan dulu sebelum mereka melakukan tes. Oke, gitu. jadi didampingi terlebih dahulu gitu. Didampingi, kecuali kalau memang masyarakat udah pada pintar melalui INTV ini pasti akan membuat dampak luas bagi masyarakat. Apresiasi juga saya kepada INTV untuk memberi edukasi kepada masyarakat luas bahwa sebenarnya HIV/AIDS itu sama seperti yang lain-lain. Jadi tolong hentikan stigma kepada mereka. Karena buat saya pembunuh mereka itu sebetulnya stigma. Kalian itu, masyarakat itu yang membunuh mereka, akhirnya mereka takut berobat padahal obat gratis loh, Mbak. Oke. Dari pemerintah. Kita kan kadang-kadang berpikir tidak mau berobat karena obatnya mahal. Iya. Ini semua jenis ARV di Indonesia gratis. Bahkan ada beberapa rumah sakit yang untuk tesnya pun gratis. Jadi mari kita sama-sama memeriksakan diri kita, dan untuk pelaku seksual aktif kalau bisa 3 atau 6 bulan sekali untuk Periksa. Periksa dan cek gitu ya. Oke, kalau Mbak Woro sendiri, aku mau tanya, ada pengalaman pribadi nggak sih yang paling mengesankan mendampingi orang-orang, maksudnya oda-oda ini? Iya, kalau mirip ya sama Mbak Christine itu yang nangis guling-guling. Yang paling lah, berkesan apa. gitu? Yang paling berkesan sebenarnya sahabat saya. Ya, gimana nih? Dia mau bunuh diri sampai 3 kali. Oke. Loncat dari kereta, terus kemudian nabrakin Horor ya? mobil, Horor horor sekali ini, ini ya. horor. Terus kemudian minum obat banyak gitu, maksudnya biar dia terus kemudian overdosis gitu. Tapi nggak mati-mati juga ya, tak biarin. Kemarin gue mau ini loh, katanya gue mau turun dari kereta, turun nggak. Ternyata maksudnya ya itu kan dalam kondisi emosi sama lah ya, seperti kita kalau misalnya kita tahu kita sakit apa gitu yang kira-kira kita pikir serem banget gitu. Lagi-lagi soal pengetahuan, karena Iya. dipikir HIV ini kita kena besok mati itu. Padahal Mati nih, sebenarnya gua mati. tidak ya, stigma itu yang akan membunuhnya nantinya. Iya, karena kurang pengetahuan. Dan tadi Mbak Christine bilang stigma itulah yang akan membunuh. Di stigma misalnya tidak langsung. saya kena positif gitu, tiba-tiba langsung ketakutan dulu, nanti kata teman gue apa ya, kata tetangga gue Jadi apa ya masih gitu. sebagai aib lah ya. Iya, dianggap ini aib. Jangankan buat odanya, buat kita yang mendampingi aja. Ya, keluarganya mungkin. seperti Kamu itu ya, mendampingi teman-temannya Oda ya. pasti Oda juga gitu. Iya, Jadi dipikirnya stigmanya udah begitu. melebar. Tapi saat ada yang bertanya seperti itu, apa jawaban Mbak Christine? Kalau dulu saya selalu bawa hasil surat tes, ya. karena saya tiap 3 bulan atau 6 bulan paling lama itu saya tes. Kalau sekarang saya udah males jawabnya. Saya tinggal gini, Chris, jangan-jangan kamu Oda juga? Menurut Anda gitu aja. Kita udah capek ya mau. Iya. Masa harus selalu ditunjukkan gitu ya. Iya. Gitu ya. Kemana-mana harus dibawa kayaknya. Tapi Biar Mbak, mereka ini percaya. kan, kegiatan begitu ya yang sangat luar biasa sekali kalau menurut kami berdua gitu. Nah, Mbak Christine dan Mbak Woro sangat peduli begitu terhadap teman-teman Oda. Nah, awalnya akhirnya Mbak Christine dan Mbak Woro mencetuskan untuk peduli, akhirnya mendampingi teman-teman Oda Apa ini. motivasinya mungkin ya, Motivasinya Dil, ya? apa dan awalnya seperti apa sih gitu loh. Mungkin Mbak Woro dulu. Ya karena sejak saya kuliah tuh saya sudah jadi volunteer ya di sebuah lembaga yang konsen di ini gitu. Jadi saya udah terbiasa bersama-sama dengan mereka. Dan kenapa ya yang bisa membuat saya, karena saya lihat mengerikan sekali stigma masyarakat kita terhadap penderita ini gitu. Kalau itu diterus-teruskan ya jadi apa gitu. Jadi saya sih yakin akan jadi makin banyak orang terinfeksi virus ini dan menuju AIDS. Nah, sebenarnya lebih pada soal kemanusiaan dan bagaimana kita kalau bicara kesetaraan ya kita nih sama kok, sama-sama manusia gitu. Ya apa sih yang dibedakan saya dengan kawan-kawan Oda gitu? Nggak ada bedanya, kebetulan aja saya nggak ada virusnya hari ini gitu. Kita kan Tapi kita nggak tahu kita nanti. nggak tahu besok 6 bulan lagi pas saya tes jangan-jangan saya juga ada virus gitu, walaupun amit-amit ya, jangan sampai, tapi paling tidak di sisi kemanusiaan dan kesetaraan itu yang membuat saya ingin bersama kawan-kawan Oda ini. Ya, baik. Mbak Mbak Christine. Christine. Kalau aku lebih simpel kali ya.
all about love. Itu aja Oke. apa yang bisa aku berikan, apa yang bisa aku bantu untuk teman-teman Oda, paling tidak untuk bantu teriak-teriak lah stop stigma karena itu sangat menyakitkan buat mereka. Oke, kalau stigma itu ngaruh nggak sih terhadap misalnya kita dunia pekerjaan akhirnya Oh ya, banyak di yang dunia pekerjaan akhirnya dia dikucilkan, malah tidak diperbolehkan masuk ke dalam Bahkan pekerjaan itu sendiri. dikeluarkan. Bahkan dikeluarkan akhirnya. Karena HIV AIDS-nya itu ya itu terjadi ya, Pak. Bahkan ada dampingan saya yang anaknya itu disuruh keluar dari sekolah Ya, atau disuruh anak keluar yang dari lain sekolah. semua pindah. Nah ini kan begitu menyakitkan anak Iya. ini. Kenapa ya teman-temanku tidak mau main sama aku? Nah ini jadi memang perlu bersama-sama ya. Kita nggak bisa hanya bergantung pada pemerintah aja. Kayaknya ini memang sudah harus mungkin teman-teman dari media ya juga bisa ikut ambil peran aktif untuk mengedukasi masyarakat. Bagaimana sih kita harus menyikapi teman-teman Oda ini. Ya. Kita kembali lagi nih bahwa sebenarnya untuk penularannya itu tadi hanya ada beberapa begitu ya. Tidak semuanya Tidak kita semuanya. bersentuhan begitu ya. Nyamuk Ya. juga habis menggigit Oda terus dia gigit kita nggak akan kena. Nggak tertular. Mungkin Karena tidak bisa hidup mungkin di ini yang ada di binatang. masyarakat gitu Iya. kan, tertularnya itu mungkin lewat udara. Nah, itu yang memang itu yang memang ada di masyarakat benak ya. masyarakat mungkin seperti Iya. itu Mbak gitu. Kapan hari ada broadcast yang ini sih broadcast sudah lama banget ya, tapi beberapa hari kemarin saya dapat lagi gitu. Bukan tusuk gigi gitu. Oke. Pokoknya bawa kemana-mana bawa tusuk gigi sendiri lah apa, katanya ada yang sengaja pakai tusuk gigi kena darah terus ditaruh lagi. Nah itu virusnya udah mati, careless. Itu begitu kena taruh udah mati. Sekian Udah nggak detik ada udah ya? nggak ada gitu. Jadi darah yang keluar dari tubuh itu virusnya langsung mati. Jangankan cuma setitik itu. Mbak sama Mas disiram 1 galon darah Oda juga kalau emang nggak ada jalan masuknya nggak akan pengaruh apapun. Oke. Ya. Jadi yang transfusi darah itu ya sebenarnya transfusi darah Bisa ya, dari melalui situ. seperti itu yang memang Ya. langsung langsung Iya, kontak jarum langsung. kontak suntik. begitu Jadi ya. Langsung. sebetulnya teorinya gampang. Ada pintu keluar, dia harus ada pintu masuk. Kalau enggak ya seperti tadi saya bilang mau disiram 1 galon, 100 galon dia mau masuk dari mana kalau nggak ada pintu masuknya. Itu aja sih. Ya. Simpel banget. Oke, ya luar biasa sekali ini ya. Ini pengetahuan Iya, yang memang bener. harus kita ketahui bersama Iya. masyarakat sehingga memang stigmanya tidak bahkan tidak membuat akhirnya kita pertemanan atau Iya. persaudaraan Iya. begitu keluarga akhirnya terpecah gara-gara memang hal ini begitu Iya. ya. Iya, Baik, betul. harapannya sendiri dari teman-teman untuk masyarakat untuk gitu. Oda seperti apa Mbak Kedepannya pesannya gimana? terutama untuk masyarakat mungkin ya yang Iya. tidak Pesannya apa mengetahui HIV AIDS itu seperti apa gitu. Ya kayak Mbak Christine ya tadi kita teriak-teriak aja stop stigma dan diskriminasi terutama kalau sudah tahu kawan kita, saudara kita, sahabat kita dia Oda ya bergandengan tangan lah, dipeluk, diajak main ya sama seperti ya apa dengan sahabat-sahabat kita nggak usah didiskriminasi, gue nggak mau temenan gitu. Itu yang kalau kita udah tahu ada Oda, stop stigma dan stop diskriminasi. Oke, Mbak Christine pesannya mungkin untuk masyarakat seperti apa? Untuk masyarakat di luar sana yang punya anggota keluarga yang Oda, saya cuma mau bilang obat terbaik untuk Oda itu adalah keluarga. Jadi cintai mereka, sayangi mereka sama seperti menyayangi anggota keluarga yang lain. Karena sebenarnya Oda dengan kita tidak ada bedanya, begitu ya? Ya, luar biasa sekali, ini pesannya sangat luar biasa sekali ya. Sangat menyentuh Baik, hati mungkin ya. Terima kasih buat Sangat menginspirasi sekali. Hostnya juga keren-keren soalnya. Doro, terima kasih ya Mbak Christine. Mbak Christine, terima kasih untuk Terus. waktunya. Sukses terus. Semoga semuanya akan berjalan baik ke depannya. Ya, stigmanya gitu kan. mulai luntur nih akhirnya Stigmanya, gitu stigma ya. kerasnya itu akan Sama-sama. meluntur. Ya, Kita sama-sama. kita Oke. sama-sama Iya. ya. Sama-sama bergandengan tangan untuk Iya. Oda. Iya. Gitu. Baik, pemirsa demikian sudah perjumpaan kita dalam dialog seputar kita kali ini. Kita ketemu lagi dari kesempatan, jadi banyak pesan yang kita sampaikan, mudah menjadi inspirasi bagiannya dan pesan untuk Anda masyarakat Indonesia. Saya Nurul Fadilah, Saya Puspitasari. Abu Indodiri, terima kasih dan Salam inspirasi. Salam inspirasi. Salam inspirasi.